Waktu SD itu kan dulu zaman tahun 80-an ya, kalau setiap hari Kartini itu masih dirayain gitu, pakai kebaya, pakai sanggul gitu. Nanti dinilai mana yang paling cantik, paling rapi, paling anggun gitu ya. Iya. Saya sih nggak pernah menang, tapi saya selalu ikut kalau ada cara-cara seperti itu. Makna Hari Kartini buat saya bagaimana emansipasi wanita, karena ibu kita Kartini itu kan dulu berjuang untuk persamaan hak antara perempuan dan laki supaya bisa sama-sama mandiri gitu, bisa sama-sama berprestasi kan gitu. Sebagai seorang wanita kita boleh berkarir, tapi tetap menomorsatukan tugas kita sebagai istri dan ibu. Ketika kita sukses di luaran, ya sukses di karir, tapi keluarga kita berantakan, terus apa artinya Kartini? Saya pikir mungkin Ibu Kartini bersedih dia dengan emansipasi itu gitu. Makanya sekarang kenapa banyak perempuan kebablasan. Bablas dalam arti gini loh, mengejar prestasi, cita-cita, tapi melupakan kodratnya sebagai perempuan. Bahkan saking asiknya berkarir, berapa banyak perempuan yang nggak mau nikah. Orang banyak bertanya, dulu kamu tuh dikasih nama Kartini, kenapa gitu kan? Akhirnya saya tanya, itu pun nanyanya setelah saya udah dewasa ya, Mak kenapa sih namanya Kartini gitu. Dulu kakakmu tuh suka baca buku Habis Gelap Terbitlah Terang, jadi pas kamu lahir dia tuh nangis-nangis supaya adik namanya Kartini. Ternyata orang tuaku ngasih nama Kartini itu ada maksudnya gitu kan, ada harapan gitu kan. Jadi akhirnya mulai di situ tertanam, iya ya berarti kalau saya dikasih nama Kartini itu saya nggak jadi siapa-siapa, begitu apa ya, malu lah orang tua saya, atau mungkin orang tua saya merasa kurang bahagia. Tapi kalau saya jadi siapa-siapa dengan nama Kartini dan harapan ini tercapai, mungkin inilah salah satu cara untuk membahagiakan orang tua saya dan saya bisa berbuat untuk orang banyak. Akhirnya memang sedikit beban awalnya nama Kartini itu, ya Allah kalau aku Kartini nggak membanggakan Kartini, nanti Bu Kartininya malu nih punya nama Kartini tapi nggak kayak Kartini gitu kan. Jadi gini, dulu kan PNS 19 tahun ya, saya bidan. Terus saya buka praktek bidan, yaitu keuntungannya ketika kita bidan kita bisa praktek mandiri di rumah, di luar jam dinas gitu. Nah ternyata ketika saya praktek di rumah kok rasanya kepuasannya itu justru di rumah gitu. Karena kan kalau kita kerja, kita hanya melayani orang sesuai dengan tugas kita gitu. Kalau tugas kita di poli jadi ngelayanin orang yang cuman orang-orang periksa aja gitu. Sementara kalau di rumah kita semua full kita kerjakannya. Ketika saya berada di rumah tuh saya puas gitu, karena banyak orang yang minta tolong terus kita bisa nolong gitu. Bahagia banget. Nah akhirnya mulai itu di situ, hidup ini kan harus bertumbuh sih. Kalau saya begini-begini aja tuh saya kapan bertumbuhnya gitu. Akhirnya mulailah terpikir untuk berhenti PNS. Kenapa? Ya ingin fokus di bisnis gitu. Saya ingin mengembangkan usaha ini, ingin bertumbuh gitu kan, supaya saya bisa fokus. Kalau saya masih PNS tentu saya nggak bisa ngatur waktu nih gitu. Waktu itu saat itu masih klinik ya, ini klinik ini harus bertumbuh. Kalau seandainya saya udah berhenti PNS saya nggak bertumbuh, ini akan jadi bahan cemoohan orang nih ya, Kartini udah berhenti PNS gitu-gitu aja gitu kan. Nah ini jadi tantangan, jadi apa kayak pendorong saya lah, ya saya harus bertumbuh gitu ya. Apa yang bisa dilakukan setelah punya klinik? Tentu harus tumbuh menjadi apa? Ya, waktu itu rumah sakit bersalin yang paling rendah untuk level rumah sakit kan. Akhirnya saya ambil rumah sakit bersalin. Ya, nah itu tadi ketika saya berhenti PNS, semua orang teman-teman bilang saya sesat. Orang berebutan minta PNS, mau nyogok sampai 100 jutaan, ini keluar gitu dengan masa kerja sudah 19 tahun waktu itu kan golongan 3C. Tapi waktu itu saya pikir gini, saya harus berani keluar dari zona nyaman. Kalau saya berada di zona nyaman terus saya nggak akan bertumbuh. Tapi saya buktikan pada saat itu, saya begitu lulus berhenti PNS, saya kan buka usaha, saya harus berhasil. Tekad saya harus berhasil.
Nah ketika berhasil, alhamdulillah itu kan bertumbuh dalam waktu hanya 5 tahun itu rumah sakit berdiri. Akhirnya saya bikin buku perjalanan kisah lah, dari mulai jadi bidan desa sampai bisa bangun rumah sakit. Ya. Ini apa judulnya? Ketika mau bikin judul tuh bingung judulnya apa yang bagus, ya udahlah. Akhirnya waktu itu ingat ya, tersesat di jalan, orang tersesat di jalan yang salah, alhamdulillah tersesat di jalan yang benar. Itulah lahir buku Tersesat di Jalan yang Benar. Rata-rata orang yang punya usaha maksimal, yang berjuang dari bawah, ya, dan melalui proses yang jatuh bangunnya, itu pasti bisa kita lihat, pasti berhasil. Hampir boleh dikatakan berhasil, 90%, ya. Tapi kalau dia tidak memperbaiki dirinya, nah itu yang gagal. Nah saya pada waktu itu punya prinsip gini, suami saya pernah jadi kepala dinas kok gitu. Tapi saya selalu begini, saya harus bisa mandiri, saya harus bisa berkembang karena diri saya sendiri. Artinya bukan karena di bawah suami, tapi suami kan support. Alhamdulillah suami support. Kalau suami nggak support juga nggak bisa jadi kan. Jadi gini, ketika saya mulai mengembangkan diri ya, berhenti PNS, saya memang banyak mulai tuh saya punya cita-cita ingin jadi pengusaha. Nah setelah baca buku, belajar seminar dengan orang-orang terbaik, di situ mulai rasa ingin berbagi itu tinggi banget gitu. Rasa ingin berbagi tinggi sampai akhirnya waktu itu saya tes bakat. Setelah dites bakat memang ternyata memang nampak di situ kalau saya itu berbakatnya sebagai motivator, ngedukasi orang gitu ya, suka berbagi ilmu, itu hobi saya. Akhirnya memang sejak belajar ilmu itu, akhirnya rasa ingin berbagi dengan orang itu tinggi banget. Rasa ingin berbagi dengan siapapun, terutama perempuan ya, itu tinggi banget. Karena akhirnya saya dapat kuncinya gitu. Kunci kesuksesan itu apa saja sih? Kalau kunci kesuksesan ini dipegang oleh semua orang dan dilakukan, itu insya Allah berhasil. Allah kan sudah bilang, aku tergantung persangkaan hambaku. Kalau persangkaan hambaku baik, maka baik jadinya kan. Kalau persangkaan hambaku jelek jadinya kan. Kita pasti sukses. Insya Allah Allah mengabulkan terjadi. Jadi sebetulnya 90% itu upaya. 1% itu kata Allah jadi gitu. Iya. Tapi orang kan sekarang banyak berdalih, takdir. Usahanya masih sedikit sekali, udah berdalih di belakang takdir. Kalau sebetulnya kan kita harus maksimal dulu, usahanya maksimal dulu. Kalau usahanya udah maksimal, insya Allah jadi kok. Saya yakin jadi, nggak ada yang nggak jadi. Kemudian kalau di masyarakat, saya masuk ke perkumpulan ibu-ibu arisan ya. Kadang-kadang saya diundang oleh organisasi perempuan atau apapun lah ya. Bahkan saya pernah diundang oleh Ibu Menteri di Jakarta waktu itu. Oh, iya. Hari Kartini juga. Jadi diundang oleh Ibu Menteri memberikan motivasi tentang kewirausahaan gitu. Di perkumpulan-perkumpulan itulah saya selalu berbagi. Termasuk di sini ibu-ibu pengajian pun kadang dikumpulin saya ngisi gitu. Ada kesempatan ngisi saya ngisi, ada waktu saya ngisi. 95% orang baru kepingin kaya, kepingin sukses. Tapi hanya 5% orang yang betul-betul bertekad untuk sukses. Jadi kalau kita mau ngomong pun 100 orang sekarang, hasil survei menyatakan yang berhasil paling 5% baru. Maka akarnya harus kuat dulu. Ya, kalau akar tuh kuat, itu kalau di pohon akar harus kuat. Kalau di kita apa? Kalau bisnis, usaha, karakter kita kuatkan dulu. Ketika karakter kita kuat, badai apapun yang datang kita kuat. Mau digoyang apapun kayak orang kita kuat. Nggak mudah mengeluh, nggak mudah frustasi, nggak mudah stres. Kalau Kartini yang udah tuir kayak gini ya, bisa jadi Anda yang muda-muda jangan memalukan ya. Artinya sebetulnya Anda harus lebih sukses dari saya. Saya memulai kegiatan ini udah usia 43. Berhenti PNS tuh usia 43. Jadi mulai 43 tuh Kartini mulai giatnya gitu, mulai
belajar lagi dari nol, membaca buku, belajar jungkir balik itu di 43. Jangan jadi pemuda yang hanya meminta-minta, pemuda yang cuma bisanya mengharapkan kebaikan orang lain. Tapi berpikirlah bagaimana kita bisa membantu orang lain, tapi bukan dibantu orang lain. Membantu orang lain, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di